Ya, yang pertama saya kebetulan memimpin delegasi Indonesia yang ikut Kongres Ekologi di Saint Petersburg di Rusia. Jadi sana kita bahas tentang masalah iklim dan bagaimana mengelola hutan. Indonesia memang jadi sorotan khususnya di Kalimantan, Sumatera, dan di Papua. Itu menjadi paru-parunya dunia dan menjadi sangat penting bagi semua negara-negara di dunia karena kita tahu sendiri global warming saat ini dan cuaca ekstrim akibat hutan kita ini makin menipis dan penggunaan tidak memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan. Jadi kepedulian dari dunia dan melalui Kongres Ekologi yang ke-10 ini kita bahas itu bersama. Saya tadi sampaikan ke Bapak Wakil Presiden, itu yang pertama. Yang kedua, bertemu dengan Menteri Industri dan Energi. Kita membahas juga tentang bagaimana power plant listrik kita, kemungkinan untuk menggunakan nuklir. Ya. Nah, arahnya ada yang ke sana dan mereka menawarkan itu. Yang menarik adalah dari pihak Rusia menawarkan juga masalah kerjasama antariksa, yaitu satelit yang diperlukan mungkin oleh Indonesia, dan ditawari juga masalah SDM, jadi kosmonov atau kalau dikenal dengan astronot bahasanya di Amerika, mereka juga tawarkan. Ya, saya sampaikan pada beliau tadi. Nah, khususnya untuk listrik memang Rusia pun menawarkan yang kapasitas 100 sampai 150 megawatt untuk mengisi pulau-pulau sedang. Memang ini sangat diperlukan terutama Indonesia Timur. Pasokan listrik untuk rakyat saja masih belum terpenuhi sampai 80%, baru terpenuhi, masih ada 20% lebih yang belum. Nah, ini penting karena industri harus muncul di timur agar ekonomi di Indonesia Timur ini muncul. Yang ketiga adalah masalah saya juga pulang dari Rusia ke Qatar, ketemu dengan parlemen dan kemudian Gubernur Bank Sentral. Kita bicara tentang bagaimana kerjasama membangun kekuatan ekonomi syariah. Kita tahu bahwa ekonomi syariah juga merupakan pilar ekonomi kita yang harus kita tingkatkan karena potensi kita sangat besar. Bukan hanya finansialnya saja, financing, tetapi juga jumlah umat Islam terbesar di dunia. Ya. Kita sekarang ini justru mendapatkan saingan berat dari negara-negara yang minoritas umat Islamnya, misalnya Australia, New Zealand, Thailand, kemudian Brasil yang umat Islamnya hanya di bawah 1%, tapi mampu memiliki industri halal pakan yang terbesar di dunia. Itu contoh. Jadi tantangan buat kita sehingga kita perlu membangun itu, dan sekarang ini ada satu distrik atau areal yang sedang dibangun di Tangerang. Mudah-mudahan bisa mengisi 60-an bank syariah kita menjadi satu kekuatan dan lebih dari 300 OJK. Sehingga rankingnya Indonesia tidak hanya bermain di angka 4 sampai 6 di bawah Malaysia, tapi kita harus paling 2 digit sampai 3 harus kita angkat ke atas. Nomor 1 Qatar atau Uni Emirat Arab. Nah, itu yang pertama. Di luar itu juga saya menyampaikan informasi kepada beliau tentang beberapa hal penting, yaitu bagaimana diperlukannya simpul logistik di kawasan timur Indonesia untuk membangun arus logistik yang bagus sehingga ekonomi di timur juga ini berjalan dengan lancar. Konsep Ambon Newport ini menjadi bagian penting. Tadi dibahas, apalagi akan diintegrasikan dengan lumbung ikan nasional. Beliau sangat sependapat bahwa memang di timur itu karena kita perlu ada hub di sana untuk mengatur logistik. Tanpa ada hub, tidak mungkin akan timur itu bisa berkembang, terutama bicara tentang harga.
Ya, kebayang nggak sekarang ini kalau misalnya Papua, khususnya Jayapura, Merauke, Sorong, Ternate, Ambon, Kupang, minta super mie dari Jawa, diangkut ke timur, kembalinya kosong. Jadi harus ada gudang, sistem pergudangan di sana dengan yang terintegrasi. Jadi kalau minta yang ini cukup dari satu tempat, seperti halnya posisi Singapura di Asia Tenggara. Kita perlu itu. Kalau tidak akan mungkin sistem logistik kita berjalan dengan baik. Ya itu, nanti kita arahkan agar kelengkapan dari tol laut ini adalah itu. Tol laut sudah benar, sudah sangat bagus, tapi perlu ada satu hub atau simpul ekonomi yang seperti Singapura kecil, yang mengatur logistik dari dan ke hub itu. Ya pasti. Saya mau kasih contoh misalnya terminal Kampung Rambutan. Kalau tidak ada itu kan coba bayangin bis-bis akan masuk sembarangan ke Jakarta. Jadi mesti ada simpul untuk membagi arus datang dan keluar. Ya, masuk ya. Saya kira kita harus mengarah ke sana. Pertama, jadi tadi saya katakan bahasa disparitas pembangunan kita kan antara timur dan barat kan terlalu jauh. Kalau persoalannya adalah di sana industri tidak tumbuh. Kenapa industri tidak tumbuh? Karena pasokan listriknya kurang. Sekarang untuk memenuhi kebutuhan rakyat saja belum cukup, bagaimana? Nah, oleh karena itu harus ada terobosan. Terobosan pertama adalah bagaimana pulau-pulau besar seperti Sumatera, kemudian Kalimantan dan Sulawesi ini kita berbasis nuklir sehingga pasokan kebutuhan bahan bakar atau lain sebagainya bisa diarahkan ke timur sehingga dia tumbuh. Saya mau kasih contoh. Tambangnya di Papua, tapi smelter di Gresik. Kan itu akibat karena tidak ada listrik. Ikan di Maluku dan Maluku Utara, ada 3 WTP di situ. Setelah ditangkap, tidak bisa diproses di Maluku. Langsung ke Bali, langsung ke mana-mana. Jadi Maluku tidak dapat apa-apa. Ini contoh. Ya, sehingga kita paling tidak dengan sistem yang seperti tadi itu, listrik kita pasukan listrik terpenuhi, maka industri akan tumbuh. Kalau industri tumbuh di sana, ekonomi akan tumbuh, tenaga kerja akan. Listrik itu sangat perlu untuk semuanya, bukan hanya industri. Ya, oleh karena itu, saya tadi sampaikan pada beliau, Pak, ini saya sudah koordinasi dengan Menteri SDM tentang hal ini dan konsep pemerintah untuk pilot proyek pertama di Kalimantan Barat ini sudah bisa segera berjalan dan sehingga mengurangi beban di timur ini untuk tumbuh dengan industri agar bisa mandiri. Ya.